Permisi. Assalamualaikum. Permisi. Assalamualaikum. Loh, kamu bukannya Jerry ya? Iya, Tante. Gimana kabarnya, Tante? Sehat? Sehat-sehat. Ada perlu apa, Jerry? Dengar-dengar baru sampai ya, Tan, dari Australia. Iya, kenapa tuh? Tadinya saya pengen ketemu sama Gea, Tante. Gea ya? Geanya lagi tidur. Siapa, Ma? Gea. Malam itu, suasana rumah terasa hangat. Lampu-lampu menyala lembut, menyorot wajah-wajah yang sudah lama menantikan kepulangan Gea. Setelah sekian tahun di luar negeri, akhirnya ia kembali. Meski tak lagi membawa semua kenangan yang dulu pernah membuatnya tertawa dan menangis bersama mereka. Dot duduk di beranda, menatap halaman yang dulu sering mereka gunakan untuk bermain dan bercanda. Angin malam membawa aroma tanah basah sisa hujan sore tadi. Dalam diam, ia tersenyum kecil, mencoba menenangkan gejolak di dadanya. Ia tahu, perjuangannya belum selesai. Gea memang telah pulang, tapi hatinya belum. Di ruang tengah, Gea duduk di antara Lisa dan Connie, memperhatikan album foto lama yang dibuka di hadapannya. Setiap halaman menunjukkan potongan masa lalu, senyum, tawa, momen kebersamaan yang kini terasa asing di matanya. Sesekali ia mengerutkan dahi, berusaha mengingat sesuatu, namun semuanya tetap kabur. Yang tersisa hanya rasa hangat tanpa bentuk, seolah jiwanya mengenal mereka lebih dulu daripada pikirannya. Lisa memperhatikannya diam-diam. Ada sedih yang ia sembunyikan di balik senyum lembut. Ia tahu betapa dalam perasaan Dot terhadap Gea, tapi di saat yang sama, ia juga takut Gea tak akan pernah kembali seperti dulu. Di luar, Dot menatap langit malam. Ingatannya melayang ke masa ketika mereka pertama kali bertemu. Gea yang ceria, keras kepala, tapi penuh semangat. Ia teringat janji yang pernah ia buat untuk selalu ada, apapun yang terjadi. Kini janji itu kembali diuji, lebih berat dari sebelumnya. Sementara itu, di sudut lain kota, seseorang lain juga memikirkan Gea. Jerry, mantan kekasih yang dulu sempat kehilangan segalanya karena kesalahannya sendiri. Malam itu, ia berdiri di depan pagar rumah Gea, menatap dari kejauhan. Ada sesal yang menekan dadanya, tapi juga tekad yang mulai tumbuh. Ia ingin menebus masa lalu, meski tahu mungkin sudah terlambat. Waktu terus berjalan. Hari-hari di Indonesia terasa cepat bagi Gea. Setiap pagi ia bangun dengan perasaan aneh, seolah ada sesuatu yang selalu ingin diingat, tapi tak pernah berhasil. Dot tetap sabar, mendampinginya dalam setiap langkah kecil. Ia tak memaksa Gea untuk mengenal masa lalunya, tapi selalu berusaha membuat hari-harinya berarti. Suatu sore, mereka semua kembali ke tempat yang dulu menjadi saksi tawa mereka. Halaman belakang rumah peot, aroma nasi liwet dan kayu bakar mengisi udara, seperti dulu. Gea duduk di tanah, menatap api yang menari di depan matanya. Di sekelilingnya, semua tertawa, bercanda, seolah waktu tak pernah berubah. Dan di antara suara tawa itu, sekelebat bayangan muncul di benak Gea. Wajah seseorang, suara tawa yang sama, sinar mata yang begitu hangat. Sekilas saja, tapi cukup untuk membuat jantungnya berdebar. Ia menatap Dot dari jauh. Lelaki itu sedang membantu menyiapkan makanan. Tampak sederhana, namun penuh perhatian. Ada sesuatu di dalam dirinya yang terasa familiar. Malam itu, saat semua sudah pulang, Gea duduk sendiri di halaman yang mulai gelap. Angin berhembus lembut, membawa suara jangkrik dan kenangan samar. Ia menutup mata, mencoba mengingat. Kali ini, samar-samar ia mendengar suaranya sendiri tertawa di antara suara Dot. Air mata menetes tanpa ia sadari. Entah karena sedih, atau karena rindu yang tak bisa dijelaskan. Sementara itu, dari balik pintu, Dot hanya berdiri diam, menatap Gea dengan tatapan yang sama seperti dulu. Penuh cinta, tanpa syarat, dan tanpa harapan dibalas. Ia tahu, mungkin butuh waktu lama bagi Gea untuk benar-benar mengenalnya kembali. Tapi bagi Dot, selama ia bisa melihat senyum itu lagi, semua penantian terasa layak, dan malam itu pun berakhir dengan keheningan yang indah.
Antara dua jiwa yang pernah bersatu, kini belajar untuk saling menemukan kembali. Perlahan, pagi menjelang dengan lembut. Sinar matahari menembus tirai tipis di kamar Gea, menyentuh wajahnya yang tenang. Ia terbangun perlahan, mengusap matanya, dan menatap langit-langit kamar yang asing, namun menenangkan. Di meja kecil di samping tempat tidurnya, ada secangkir teh hangat dan selembar catatan kecil, bertuliskan tulisan tangan yang rapi. Selamat pagi, Gea. Jangan lupa sarapan, hari ini cuacanya cerah, cocok buat jalan-jalan. Gea tersenyum kecil tanpa sadar. Ada sesuatu dalam tulisan itu yang terasa akrab. Ia belum sepenuhnya ingat siapa Dot bagi dirinya. Tapi setiap kali melihat atau mendengar namanya, hatinya bereaksi lebih cepat dari pikirannya. Ia keluar kamar dengan langkah ringan. Di dapur, aroma nasi goreng menyambutnya. Dot sedang memasak, dengan hoodie hitam khasnya. Rambut sedikit berantakan, dan wajah serius yang sesekali berubah lembut ketika menyadari kehadirannya. Mereka sarapan bersama dalam diam yang nyaman. Tak banyak kata, hanya suara piring dan gelas yang bersahutan, dan sesekali tawa kecil dari Gea saat Dot tanpa sadar membuat lelucon yang garing. Hari itu, Dot mengajaknya bergeleng-geleng ke taman kecil di dekat rumah. Pohon-pohon rindang menaungi mereka. Anak-anak bermain, dan angin membawa aroma bunga liar. Gea tampak bahagia, tulus dan ringan. Dot memperhatikannya dari samping, seolah sedang mengabadikan setiap detik dalam ingatan. Di tengah langkah mereka, Gea berhenti. Tatapannya kosong, tapi matanya sedikit bergetar. Ia menatap bangku kayu di bawah pohon besar. Ada sesuatu yang aneh. Tempat itu seolah memanggilnya. Dalam sekejap, potongan ingatan berkelebat di benaknya. Dirinya duduk di bangku itu, bersama seseorang. Suara tawa, tangan yang menggenggam, janji sederhana yang diucapkan dengan penuh makna. Selama kamu masih bisa tersenyum, aku nggak akan ninggalin kamu. Gea menunduk. Dadanya terasa sesak. Ia menatap Dot, mencoba mencari jawaban lewat matanya. Tapi Dot hanya tersenyum, pura-pura tak tahu, menatap langit yang cerah. Malamnya, hujan turun perlahan. Gea duduk di depan jendela, memperhatikan tetesan air yang menari di kaca. Di meja kerjanya, ada album foto yang tadi siang ia ambil dari ruang tengah. Ia membuka satu persatu halaman. Dan di sana, wajahnya bersama Dot terlihat begitu dekat. Dalam beberapa foto, mereka tertawa, berlari di pantai, berpelukan di bawah hujan. Air matanya jatuh. Ia menutup album itu, memegang dadanya yang berdebar keras. Kenangan itu belum sepenuhnya kembali. Tapi perasaannya sudah bicara lebih dulu. Di luar, Dot berdiri di bawah hujan. Ia tahu Gea sedang melihat foto-foto itu. Ia tahu waktu itu akhirnya datang, waktu ketika Gea mulai mengingat, bukan dari pikiran, tapi dari hati. Ia menatap jendela kamar Gea, di mana siluet gadis itu terlihat samar di balik kaca. Hujan membasahi wajahnya, tapi ia tersenyum lega. Karena di tengah badai kenangan yang perlahan kembali, Gea akhirnya menemukan sesuatu yang tidak pernah benar-benar hilang. Cinta yang pernah mereka tanam bersama, dan masih tumbuh diam-diam, meski waktu sempat memisahkannya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, Gea memejamkan mata bukan dengan kekosongan, tapi dengan rasa hangat yang familiar. Nama yang terus berputar di kepalanya sebelum tertidur, hanyalah satu, Dot. Di tangannya, ia masih memegang album foto itu. Halamannya terbuka di bagian ketika ia dan Dot sedang tertawa bersama, penuh kebahagiaan yang bahkan sekarang terasa nyata. Jantungnya berdegup lebih cepat setiap kali melihat senyum Dot di foto itu. Ia tak sepenuhnya mengingat apa yang terjadi, tapi hatinya tahu, lelaki itu pernah menjadi bagian penting dari hidupnya. Dot muncul dari arah dapur, membawa 2 cangkir kopi. Ia sempat tertegun melihat Gea berdiri di sana, diterpa cahaya pagi yang lembut. Ia terlihat seperti versi dirinya yang dulu, sederhana, tulus, dan hangat. Mereka duduk di bangku kayu yang menghadap taman. Tak banyak kata di antara mereka, hanya kesunyian yang terasa akrab. Dot menatap Gea, yang sedang sibuk menatap langit,
Dan dalam diam, ia berdoa agar semua kenangan yang hilang perlahan menemukan jalan pulang. Hari-hari berikutnya berjalan seperti itu. Tenang namun penuh tanda. Gea mulai sering memandangi benda-benda di rumah yang terasa dekat, seperti cangkir bergambar bunga yang ternyata pemberian Dot, atau selimut biru muda yang ternyata pernah mereka beli bersama. Potongan ingatan kecil mulai muncul. Tawa di bawah hujan, suara motor Dot yang khas, bahkan aroma parfum yang dulu ia sukai. Namun di tengah semua itu, bayangan masa lalu lain juga datang. Wajah Jerry dalam benaknya. Sosok itu muncul samar, membuat Gea bingung. Ia tak tahu kenapa perasaannya bercampur antara rindu dan takut setiap kali mengingat nama itu. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam, Gea menemukan dirinya berdiri di depan rumah seorang teman lama, rumah Jerry. Ia tak tahu kenapa kakinya melangkah ke sana, tapi hatinya seolah menuntun. Di depan pagar, ia melihat Jerry sedang menyiram tanaman. Lelaki itu tertegun, memandangnya lama, sebelum akhirnya tersenyum getir. Pertemuan itu singkat, tapi cukup untuk mengguncang batin Dot ketika ia mengetahuinya dari Lisa. Malam itu, Dot duduk di kamarnya, menatap layar ponselnya yang menampilkan foto Gea di depan rumah Jerry. Ada rasa sesak yang tak bisa ia jelaskan. Ia tahu, cinta tak bisa dipaksa, apalagi ketika ingatan seseorang masih kabur. Tapi jauh di dalam hatinya, Dot percaya, yang tulus akan selalu menemukan jalannya sendiri. Ia menatap foto mereka berdua di meja kerjanya, lalu tersenyum kecil. Kalau memang harus menunggu lagi, aku siap, gumamnya pelan. Sementara itu, di kamar Gea, malam terasa sunyi. Ia duduk di tepi ranjang, menggenggam foto Dot erat-erat. Ia belum sepenuhnya mengerti siapa lelaki itu bagi dirinya. Tapi setiap kali menatap senyumnya, hatinya tenang, seolah seluruh kebingungan di dunia hilang. Perlahan, air matanya mengalir. Bukan karena sedih, tapi karena sesuatu di dalam dirinya mulai tersambung kembali. Seperti pintu yang lama terkunci kini terbuka sedikit demi sedikit. Dan malam itu, sebelum tidur, ia menulis sesuatu di kertas kecil, lalu menempelkannya di pintu kamar Dot. Terima kasih sudah sabar menunggu aku, meski aku belum sepenuhnya ingat. Tapi aku mulai merasa seperti pernah jatuh cinta padamu. Dot menemukannya keesokan harinya. Ia membaca pesan itu lama, tanpa berkata apa-apa, hanya senyum tipis yang muncul di wajahnya. Senyum yang mencampur bahagia, haru dan lega dalam satu rasa. Di luar, matahari pagi kembali bersinar, dan burang-burang mulai bernyanyi di dahan pohon. Dunia seolah berbisik lembut bahwa perjalanan mereka belum berakhir. Justru baru saja dimulai. Kali ini bukan untuk mengulang masa lalu, tapi untuk menulis ulang cerita cinta yang sama, dengan lembar baru.